Intro dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita lanjutkan kembali ya setelah live streaming. Saat live saya itu memperbaiki HP rongsokan. Ada dua. Jadi yang warna pink ini kelihatannya tidak ada harapan ya, karena kemungkinan besar kerusakan di IC. Lalu yang kedua ini awalnya saat dicek power supply itu dia konsumsi arusnya normal, namun tidak muncul gambar. Lalu setelah dicari jalurnya ternyata air fuse-nya putus. Lalu saya jumper ya ini. Nah, ini proses penjemperan ini saat saya live streaming ya. Namun terakhir ternyata power supply saya itu ngambek tidak bekerja dengan baik. Nah, ini sudah sembuh, kita langsung cek ya dengan power supply setelah dilakukan jumper ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya muncul gambarnya. Jadi berarti fix ya, ini permasalahan di air fuse nya ya. Ini kasusnya itu saat di live streaming sudah saya jumper, lalu saya akan cek dengan power supply, ternyata power supply nya itu tidak bisa naik tegangannya ya, ngambek dia, bermasalah. Oke, jadi perhatiin ya jarum ampernya di saat dia itu berproses. Oh, ini bisa nampil menu ya ternyata ya. Jadi ini sudah selesai ya. Ini saya melengkapi ya, di saat saya live streaming itu tidak bisa sempurna karena ya selain baterai tidak ada stok, ini baterai bekas ya. Power supply saya tuh untuk ngecek tuh rusak ya, kebetulan tidak bisa tegangannya dinaikkan. Oke, ini baterai bekas ini saya coba cas jepit ya selama beberapa waktu. Oke, tadi kan saya jumper itu dengan timah. Nah, ini saya akan nyari ya bekas copotan untuk nyari air fuse supaya kita bisa ganti. Ini ada bekas copotan dari Samsung, mesin Samsung ya, dari rongsokan juga. Namun ini kelihatannya berbeda ya serinya. Oke, bisa diperhatiin ya. Jadi struktur atau area itu hampir mirip ya. Nanti kita bisa cocokkan. Jadi kita bisa perhatiin ini nyaris mirip lokasi ataupun area lampunya atau displaynya. Nah, di sini terdapat filter EMI ya, sama ya dengan yang di Samsung Duos tadi, Grand Duos. Nah, ini kan sama, di sini ada EMI, lalu di atasnya itu ada air fuse. Kita bandingkan dengan mesin yang rongsok ini. Nah, bisa diperhatiin masih terdapat air fuse ya. Ini kan sudah kita lepas ya karena putus. Nah, ini saya akan ambil air fuse yang dari rongsokan. Nah, pertanyaannya, Bang, kenapa mesti diganti? Bagaimana bila tidak diganti? Jika kita tidak mau ganti atau tidak punya penggantinya, tidak masalah ya, di jumper seperti awal tadi.
Ya sebetulnya nggak masalah selama dia tuh terhubung ya, karena kan sifatnya air fuse itu untuk mengontrol ya. Jadi ya sifatnya neruskan, tinggal jumper saja sih, nggak masalah. Namun disarankan kalau ada pengganti ya diganti ya. Oke, ini saya akan lepas jumperannya. Ya sebetulnya nggak lepas ya, artinya kita tinggal solder ulang supaya dia misah jumperannya, karena kan saya jumper dengan timah aja ya. Ya saya tambahin flux, lalu saya akan ratakan supaya kakinya terbentuk kembali ya. Jadi untuk kasus air fuse ini di Samsung jadul terutama ya, itu banyak terjadi. Biasanya LCD itu masih mulus tapi tidak ada display. Cek langsung air fuse-nya ya. Ya, ini saya akan ambil yang dari rongsokan. Saya tambahin flux dulu, lalu saya tahan dengan pincet dan saya solder, biarkan dia panas sampai bisa kita copot. Pastikan ujung di ujung kita solder ya supaya gampang nyopotnya. Ya ini sudah terlepas. Lalu nantinya ini yang akan kita pasang di Grand Duos. Oke, jadi bentuk besarannya itu kelihatannya sama ya untuk air fuse. Ya ini saya akan akan copot mesin ya, karena kita akan pasang menggunakan blower. Lah kenapa kok menggunakan blower tidak langsung solder? Ya karena solder saya itu kebetulan mata soldernya itu agak tebal ya. Jika sobat semua mempunyai mata solder yang agak runcing, bisa gunakan trik langsung dengan solder ya masangnya. Namun ya sebetulnya lebih rapi itu dengan blower. Ya ini saya akan pasang dengan bantuan blower. Caranya tambahin flux dulu di kaki-kakinya tadi ya. Lalu kita akan tembak blower. Jadi untuk pemasangan resistor, kapasitor itu sebetulnya lebih simpel menggunakan solder. Nah tadi saya coba-coba dengan solder, ternyata ruangan sebelahnya itu ada kapasitor yang sempit, jadi mata solder saya itu tidak ada ruang untuk nyolder. Makanya saya putuskan pasang dengan blower. Namun jika didapati resistor ataupun kapasitor yang berjauhan komponen dengan yang lain, itu bisa kita pasang dengan solder ya. Caranya tahan saja di ujung di ujung sudut ke sudut ya. Ya ini untuk pemasangan dengan blower ya lebih gampang ya, kita tinggal tambahin flux lalu presisikan atau paskan di kakinya sambil digoyang ya, sehingga dia menyatu dengan kaki yang ada di PCB-nya. Oke, ini saya rasa cukup ya. Lalu kita akan pastikan dengan cara ukur ya, apakah sudah nyambung. Caranya ya ukur tuh dari kutub satu ke kutub satunya ya, atau dari sudut satu ke sudut satunya yang di air fuse yang sudah kita pasang. Oke, ini sudah nyambung ya. 0,00 itu artinya nyambung. Jadi ini karena multitester digital ya, keterangannya begitu ya, atau ngeground lah istilahnya, nyambung. Oke, ini saya cek untuk di bagian pin nomor 2 kanan bawah. Oh oke, muncul nilai resistansi ya, berarti untuk di air fuse sudah berfungsi dengan baik. Nah ini kalau diukur satu ke satu itu nyambung ya, antara air fuse hingga ke kapasitor area lampu. Oke, lalu ya tinggal dibersihkan dan
rakit ulang ya. Ya, saya mohon maaf tadi tuh live streaming terkendala ya. Di saat setelah eksekusi ternyata mau dicek baterainya stok nggak punya dan saya nyari baterai baru juga kebetulan counter ini kan lagi pembersihan ya, jadi nyarinya juga butuh waktu, nyari-nyari lagi. Akhirnya ya setengah-setengah tadi saat live streaming. Power supply-nya ngambek guys, dinaikkan tegangannya kok nggak mau. Terus ya saya bongkar, saya perbaiki, sekarang alhamdulillah sudah normal kembali. Oke, kita tinggal rakit ya. Jadi ini adalah Samsung Grand Duos. Samsung ini tuh saya tidak tahu pasti ya dirilis tahun berapa ya. Ini permasalahannya di tombol juga ya. Tombol ini gampang lepas, lalu untuk di tombol yang power juga sudah hilang, retak ya. Bisa dimaklumi lah ya, karena HP rongsokan. Kalaupun mau nyari full body tulangan frame ya mesti beli online. Kalau untuk di spare part terdekat nggak ada guys. Ya, kita memaksimalkan yang ada saja ya. Jadi kita masih gunakan yang bawaannya saja. Oke, saya pastikan dulu ya dengan power supply setelah kita pasang Airfuse-nya. Mudah-mudahan sudah tersambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, muncul Samsung Galaxy. Nah ini tadi tuh ya, inilah masalahnya, power supply saya itu ngambek ya. Jadi tegangannya 2,9 saya naikkan tidak mau, masih stuck di 2,9. Oke, ini sudah saya bautin mesin, lalu saya akan pasang ya. Dan apakah ini nanti bisa digunakan dengan kartu? Ya, kita akan nyoba ya. Ya, sebetulnya kurang worth it ya kalau kita lakukan servis live streaming, karena waktunya terlalu lama ya durasinya. Ya, ini kita akan nyalakan dan sambil saya cas ya, karena baterainya ini baterai bekas. Ya, ini untuk touchscreen berfungsi dengan baik ya. Wow, kelihatannya mantap ini guys. Nah ini model Androidnya itu masih versi apa ya, versi 4 tuh apa ya, apa ya, saya lupa ya, fingerprint apa sebelum lollipop. Aduh lupa saya Pak. Pokoknya Android versi 4 kayaknya, masih terlalu jadul ya. Kita sambil bautin ya. Jadi untuk HP Samsung di zaman dulu itu desainnya itu kebanyakan bulat ya. Bulat, besar, panjang nggak? Oke guys. Ya, ini untuk tombol resend berfungsi. Untuk kamera, oh karena belum mampu, tapi kamera terlihat ya bisa ya berfungsi, namun baterai belum mampu. Tombol back, resend oke lah. Lalu oke, kita akan cek ya dengan pasang kartu. Nah ini bekas copotan HP rongsokan guys. Jadi Airfuse-nya itu sekali lagi berbeda dengan resistor yang warna hitam, walaupun gedenya sama ya, itu beda. Kalau Airfuse ya Airfuse, kita mesti cari gantinya tuh Airfuse. Oke, sudah saya pasangkan kartu dan kita akan pastikan ya apakah HP ini tuh terblokir IMEI. Nah kalau terblokir IMEI ya ya tinggal buat wifi-an itu rasanya nggak bisa dipajang etalase ya. Alhamdulillah guys, muncul. Wow, amazing. Berdiri tegak ya.
Alhamdulillah sinyal aman. Kita cek operator ya. Apakah respon cepat? Oh, alhamdulillah ya, respon cepat. Jadi sinyal aman, untuk data seluler juga aman, walaupun ini belum 4G ya, enggak masalah, masih bisa dijual. Nah, daripada dapatnya tuh yang registrasi kartu SIM gagal. Oke lah, alhamdulillah ini bisa difungsikan kembali, dan terima kasih ya atas supportnya selama ini. Tetap semangat untuk pemula dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.